Oke. Kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Khairul Bahri selaku dosen merancang entrepreneur arsitektur. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari kelas 19 AF07 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perancangan Entrepreneur Arsitektur Aplikasi Manajemen Pembayaran Wi-Fi. Dan ini kelompok kami terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu yang pertama dari saya sendiri, Anti Mufrihah, dan yang kedua, Krisandra Petrisia, yang ketiga, Kak Sebiane Rizky, dan yang keempat, Kak Fadilah Rahman. Pada kesempatan kali ini, kami akan merepresentasikan, nanti kami akan bertahap untuk bergantian untuk presentasi. Ya, langsung saja, kita next slide. Dimulai dari latar belakang, di era digital saat ini perusahaan dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Dalam mendukung proses bisnisnya, PT Bagaskara Aji Putra sebagai penyedia layanan internet Wi-Fi memiliki peran yang kompleks dalam mengolah data pelanggan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan transaksi. Selama ini proses tersebut masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan pencatatan, risiko kehilangan data, hingga kurangnya transparansi dalam proses pembayaran. Untuk itu diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang tidak hanya mampu mengotomatisasi proses bisnis, tapi juga dirancang dengan pendekatan arsitektur perusahaan. Dengan pendekatan ini, sistem yang dibangun akan memiliki struktur yang jelas, mendukung integrasi antar bagian, serta siap menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan di masa depan. Next. Tujuan dari penelitian kami ini, yang pertama menyusun kerangka sistem informasi yang mendukung strategi perusahaan, dan yang kedua menentukan hubungan antara proses bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Yang ketiga menyediakan acuan perkembangan sistem manajemen pembayaran Wi-Fi berbasis web. Yang keempat meningkatkan koordinasi antara divisi operasional dan TI. Selanjutnya. Dan manfaat yang akan kami peroleh yaitu pertama integrasi sistem. Semua komponen sistem dapat saling terhubung dan sinkron. Yang kedua, skalabilitas. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, konsistensi data, mengurangi duplikasi dan kesalahan input data. Dan yang keempat, efisiensi operasional atau mempercepat proses pembayaran dan pencatatan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Data yang akurat mendukung pelaporan dan strategi bisnis. Next. Preliminary phase atau ruang lingkup IA. Sistem manajemen pembayaran Wi-Fi ini untuk mengelola pelanggan, tagihan, dan pembayaran. Dan stakeholder yang terlibat yaitu admin, kasir, pelanggan, manajer IT, pemilik perusahaan. Tujuan strategis digitalisasi layanan pembayaran dan transparansi transaksi. Metodologi yang kami gunakan menggunakan TOGAF dan metode pengembangan sistem waterfall. Next. Selanjutnya, PESI, Application Arsitektur atau modul aplikasi utama. Yang pertama, modul registrasi pelanggan. Yang kedua, modul pengelola paket layanan. Yang ketiga, modul penagihan dan pembayaran. Dan yang keempat, modul laporan dan monitoring. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Kak Sebi. Silahkan kepada Kak Sebi untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini terdapat diagram arsitektur aplikasi, yaitu aplikasi yang dikembangkan menggunakan framework Laravel mendukung RESTful API dan diakses melalui browser. Dan berikut adalah diagramnya. Yang pertama di sini pelanggan melakukan formulir pendaftaran. Lalu dari formulir pendaftaran ini dari data tersebut akan menyimpan data. Setelah itu data tersebut akan diolah menjadi database pelanggan dan di sini ada beberapa
entitasnya, ada admin. Admin juga di sini membuat dashboard admin, lalu ke modul tagihan. Setelah itu sama membaca data di data pelanggan, lalu lanjutkan dengan manajemen pembayaran, laporan, dan akan masuk ke data pelanggan melalui pemberian status dan mengambil mengambil dan agregasasi data. Selanjutnya, ya, lalu selanjutnya ada use case diagram, di mana untuk use case ini memiliki beberapa entitas. Untuk admin ini adalah entitasnya yaitu ada untuk mengelola data user, untuk mengelola data pelanggan, lalu untuk mengelola data perangkat, lalu mengelola data paket, mengelola data e-wallet, lalu mengelola tagihan dan pembayaran, lalu melihat dan mengunduh laporan, lalu bisa login, lalu bisa melihat informasi layanan, lalu bisa login, maaf, terus langsung bisa ke kasir. Kasir ini memiliki entitasnya yaitu untuk mengolah data pelanggan, lalu mengolah tagihan dan pembayaran, melihat dan mengunduh laporan, serta login. Lalu untuk pelanggan sendiri, entitasnya itu ada login, bisa melihat informasi layanan, memperpanjang layanan, lalu melihat status tagihan dan pembayaran, lalu melakukan pembayaran. Bisa langsung di next. Ya, di sini adalah gambaran dari login admin kasir. Tampilannya adalah admin dan kasir ini memiliki halaman login. Login tersebut akan memasukkan email dan password. Setelah itu akan menampilkan email dan password. Setelah itu menampilkan halaman yes atau no dan lalu menampilkan halaman utama pada bagian sistemnya. Lalu untuk activity diagram untuk login pelanggan, di sini pelanggan bisa masuk ke halaman login, mampu untuk memasukkan input active user dan password, setelah itu menampilkan active user dan password, lalu akan menampilkan halaman utama pada bagian sistemnya. Lalu setelah itu untuk activity diagram perpanjang layanan, di sini tahapannya adalah pelanggan masuk ke dalam login ke website, lalu websitenya atau sistemnya akan menampilkan dashboard. Setelah itu dilanjutkan dengan klik menu perpanjang layanan, lalu akan muncul menampilkan form perpanjangan layanan. Setelah itu akan masuk ke untuk mengisi form perpanjangan layanan, input durasi perpanjangan, dan pilih metode pembayaran, unggah bukti pembayaran. Lalu setelah itu akan muncul kembali, klik tombol ajukan atau perpanjang layanan. Setelah itu akan menampilkan halaman status detail tagihan dan pembayaran. Lalu setelah itu akan menunggu konfirmasi dari admin hingga status berubah menjadi lunas. Baik, terima kasih Mbak Sebi. Akan dilanjutkan oleh teman kita Mbak Sandra. Silahkan dilanjutkan untuk slide berikutnya. Baik, ini untuk bagian activity diagram melakukan pembayaran. Di sini pelanggan akan menerima informasi tagihan di WhatsApp, kemudian pelanggan akan melakukan login ke website, lalu sistem akan menampilkan dashboard pelanggan. Setelah itu, pelanggan akan mengklik tombol lihat tagihan dan pembayaran, kemudian sistem akan menampilkan tagihan, kemudian pelanggan melanjutkan mengklik tombol bayar atau mengupload bukti. Setelah itu, sistem akan menampilkan detail invoice dan pelanggan akan mengupload bukti pembayaran dan mengklik konfirmasi pembayaran, lalu sistem akan menampilkan tagihan. Kemudian ini untuk sequence diagram pada login user. Di sini user akan melakukan login di halaman login, kemudian sistem akan memvalidasi login, lalu sistem akan mencek database, setelah itu akan kembali ke validasi dan login berhasil dilakukan oleh si user. Kemudian di sini untuk sequence diagram pada pendaftaran pelanggan, di sini calon pelanggan akan mengakses halaman form pendaftaran, kemudian pada form pendaftaran nantinya akan menampilkan form pendaftaran kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan akan mengisi form pendaftaran, lalu data tersebut akan dikirim
ke database, kemudian database akan mengambil data tersebut dan menampilkan pada form pendaftaran sehingga pelanggan dapat melihat pesan bahwa eh, pelanggan telah berhasil melakukan pendaftaran. Selanjutnya untuk teknologi yang digunakan di sini untuk frameworknya kita menggunakan Laravel 11, kemudian database-nya itu MySQL, untuk API itu Midrange atau Sendit, kemudian untuk web servernya itu menggunakan Apache atau Hinge, untuk front end-nya itu menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga Bootstrap 5. Untuk hosting yaitu menggunakan share hosting. Baik, terima kasih Kak Sandra. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Fadil, silahkan. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk tahapan berikutnya itu opportunities and solution. Jadi dari tadi yang sudah jelaskan, untuk peluang pengembangan yang pertama, integrasi API WhatsApp untuk notifikasi tagihan. Yang kedua, penambahan fitur auto billing atau billing dan resep. Yang ketiga yaitu dashboard real time untuk admin dan pelanggan. Untuk solusinya yaitu solusi jangka pendek yang pertama, implementasi sistem dalam lingkup internal terlebih dahulu. Yang kedua, peningkatan performa server dan backup otomatis. Maaf, oke bisa. Oke, untuk selanjutnya yaitu perihal migrasi planning ya. Untuk tahapan pertama, aktivitasnya yaitu persiapan data pelanggan lama. Jumlah waktunya minggu ke-1, untuk tahapan kedua implementasi sistem minggu kedua, tahapan ketiga aktivitasnya yaitu uji coba dan evaluasi, waktunya itu minggu ketiga, tahapan keempat aktivitasnya adalah penggunaan penuh, waktunya minggu keempat. Untuk implementasi governance, yaitu strategi implementasi yang pertama training admin atau operator sebagai user. Yang kedua dokumentasi SOP penggunaan sistem. Yang ketiga yaitu pendampingan teknis selama 2 minggu awal. Perihal monitoring yang pertama adalah feedback harian dari pengguna. Yang kedua evaluasi performa sistem mingguan. Sedangkan untuk arsitektur change management, evaluasi berkala, perlu dilakukan tiap 6 bulan untuk menyesuaikan kebutuhan operasional. Manajemen perubahan jika terjadi perubahan kebijakan layanan atau paket. Berikutnya dokumentasi revisi. Semua perubahan harus terdokumentasi dan diuji coba sebelum diimplementasikan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, aplikasi manajemen pembayaran Wi-Fi berhasil diterapkan dalam proses bisnis perusahaan, memperbaiki sistem keamanan dan manajemen risiko aplikasi Temanggung Gandam POL. Yang kedua, data pelanggan, pembayaran, dan tagihan lebih terorganisir dan mudah diakses. Dan poin yang ketiga adalah sistem dapat dikembangkan untuk skala lebih besar atau diintegrasikan ke sistem lain di masa mendatang. Baik, terima kasih kepada Kak Fadil dan teman-teman yang sudah meresentasikan tugas kita pada kesempatan kali ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Khususnya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing selama ini dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.